Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hasyim Asyari dengan NIM 2020112022 dan di semester 5 program studi pendidikan bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian tindak ujaran. Tindak ujaran merupakan satuan terkecil dari bahasa untuk mengekspresikan makna suatu perkataan yang mengekspresikan suatu tujuan. Biasanya tindak ujaran berbentuk suatu kalimat, tetapi dapat pula berbentuk kata atau anak kalimat. Ketika seseorang berbicara, dia melakukan suatu tindakan. Tindakan tersebut dapat berupa menyatakan, bertanya, memerintah, menyajikan, atau berbagai tindakan lainnya. Dengan demikian, ujaran dianggap sebagai bentuk tindakan atau perilaku yang bertujuan. Salah satu karakteristik terpenting dari tindak ujaran adalah bahwa pendengar memahami apa yang menjadi tujuan pembicara. Tujuan tindak ujaran. Dalam menghasilkan ujaran, manusia pastilah mempunyai tujuan. Bahkan waktu kita sedang ngobrol dan berjalan-jalan ke sana kemari sekalipun, tujuan tadi berupa pemberian informasi kepada pendengar. Kalau dalam suatu wacana dialog, misalnya kita temukan pada kalimat Ibu Dahlia sedang berada di Bali bersama suaminya, maka kita akan menangkap makna ujaran tersebut, tetapi tidak akan berbuat apa-apa seperti menutup pintu atau membuka jendela. Yang kita akan lakukan adalah menangkap makna tersebut dan kemudian menyimpan dalam memori kita. Suatu ujaran itu mengandung di dalamnya 3 unsur. A. Tindakan ujaran atau speech action. Yang B. Muatan proposisi atau propositional konteks. Dan yang muatan terakhir yaitu tematik atau thematical content. Yang pertama kita bahas mengenai tindakan ujaran atau speech action. Sekarang membagikan tindakan ujaran ke dalam 5 kategori. Yang pertama ada representatif, yang ke B ada direktif, yang ke C ada komisif, yang ke D ekspresif, yang E deklarasi. Yang pertama yaitu kita bahas mengenai representatif. Representatif adalah tindakan ujaran yang berupa pernyataan dan memiliki nilai kebenaran, atau representatif berupa kejadian yang benar-benar terjadi atau kebenaran tersebut berada dari segi pembicaraan. Yang kedua ada direktif. Direktif adalah tindakan ujaran yang berfokus pada pendengar. Tindakan ujaran ini memiliki tujuan agar pendengar melakukan sesuatu. Yang ketiga ada komisif. Komisif adalah tindakan ujaran yang berupa perintah untuk pembicara sendiri. Biasanya tindakan ujaran ini berupa sumpah, janji, dan tekad. Yang keempat ada ekspresif. Ekspresif adalah tindakan ujaran yang menyatakan keadaan psikologis tentang sesuatu. Maksudnya adalah pembicara mengutarakan perasaan tentang sesuatu hal. Ungkapan tersebut dapat berupa terima kasih, selamat, belasungkawa, dan lain sebagainya. B. Muatan proposisi atau propositional konteks. Muatan proposisi adalah pendengar menggabungkan proposisi suatu dengan proposisi yang lain. Makin lama makin meninggi sehingga terbentuknya suatu pengertian yang menyeluruh dari proposisi. Hasil penggabungan tersebut akan menghasilkan suatu pengertian yang utuh. Yang ke C, muatan tematik atau tematik konteks. Tematik adalah suatu yang mengutamakan pengurutan. Muatan tematik adalah merujuk pada informasi lama atau old and given information, dan informasi baru atau news information. Ini dijelaskan dalam Darjo Wijojo pada tahun 2004.297. Informasi lama adalah informasi yang sepaham antara pembicara dengan pendengar. Pemahaman tersebut masih bersifat umum. Begitu pula sebaliknya. Informasi baru adalah informasi yang tidak diketahui oleh pendengar. Dengan kata lain, informasi baru merupakan suatu informasi khusus sesuai dengan pengertian tematik yang telah dijelaskan di awal. Prinsip tematik mengutamakan pengurutan.
Baiklah, di sini saya Tania dengan NIM 20 20 11 20 15. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Hasyim Hasyari. Ya, pelaksanaan tindak ujaran. Pelaksanaan ujaran dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yang pertama, pelaksanaan tindak ujaran representatif. Tindak ujaran representatif merupakan pernyataan mengenai sesuatu yang benar-benar terjadi. Dari pengertian tersebut, yang perlu dilakukan adalah menemukan muatan proposisi dan muatan tematik. Muatan proposisi yang dimaksud adalah mengenai argumen dan prediksi, pelaku dan pasien atau korban atau modifikasi. 2. Tindak ujaran direktif. Pada dasarnya tindak ujaran direktif fokus pada pendengar. Menurut Darjowijojo menyatakan pelaksanaan tindak ujaran direktif dibagi menjadi 3 kelompok. Yang ketiga, pelaksanaan untuk pertanyaan ya atau tidak. Pertanyaan ya atau tidak sebenarnya sama dengan kalimat representatif. Hal ini tersebut disebabkan pernyataan ya atau tidak juga memiliki informasi sama. Yang keempat, pelaksanaan untuk pertanyaan mana atau apa. Pertanyaan mana atau apa adalah perwakilan dari berbagai pertanyaan. Yang kelima yaitu pelaksanaan untuk kalimat perintah. Kalimat perintah adalah tindak ujaran direktif langsung. Darjowijojo dapat disimpulkan bahwa perintah tidak membutuhkan jawaban melainkan perbuatan untuk melakukan sesuatu. Yang keenam, tindak ujaran komisif. Tindak ujaran komisif yang telah dijelaskan sebelumnya adalah tindak ujaran yang fokus pada pembicara yang berupa sumpah, janji, dan tekad. Tindak ujaran komisif hanya berupa penyimpanan informasi pada memori. Yang ketujuh yaitu tindak ujaran ekspresif. Tindak ujaran ekspresif yang telah dijelaskan sebelumnya adalah tindak ujaran yang menyatakan keadaan psikologis seseorang. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya bukan berupa perbuatan. Pendengar hanya diam. Darjowijojo. Yang kedelapan yaitu tindak ujaran deklarasi. Tindak ujaran deklarasi merupakan tindak ujaran yang menimbulkan kejadian baru. Faktor terjadinya tindak ujaran ini adalah wewenang. Tindak ujaran ini memerlukan syarat kelayakannya. Darjowijojo. Yang 2.4 yaitu pelaksanaan ujaran tak langsung. Menurut Darjowijojo dalam bukunya yang berjudul Psikolinguistik tahun 2014 menyatakan bahwa pelaksanaan ujaran tak langsung merupakan transfer dari makna literal ke makna tak langsung. Menurut penulis, ujaran tak langsung memiliki informasi implisit atau tidak tampak. Yang pertama yaitu prinsip kooperatif. Prinsip kooperatif ternyata sangat membantu peran ujaran tak langsung. Hal ini sesuai dengan pendapat Darjowijojo yang menyatakan bahwa prinsip kooperatif sangat membantu pelaksanaan ujaran tak langsung. Menurut Grice dalam buku Darjowijojo yang berjudul Psikolinguistik membagi maksim tersebut menjadi 4 maksim. Yaitu yang pertama maksim kuantitas. Menurut penulis, maksim kuantitas berprinsip bahwa informasi harus informatif sesuai keperluan. Pendapat dari penulis tersebut dibuktikan dengan pendapat Darjowijojo yang menyatakan bahwa maksim kuantitas adalah informasi yang diberikan harus seinformatif mungkin, tidak lebih dan tidak kurang. Yang kedua yaitu maksim kualitas. Jika maksim kuantitas fokus pada informasi sesuai kebutuhan, berbeda dengan maksim kualitas yang fokus pada informasi sebenarnya sesuai kenyataan. Hal ini bergantung pada pembicara mengetahui yang sebenarnya atas ujarannya. Darjowijojo, bukunya 2014. Yang ketiga yaitu maksim hubungan. Maksim hubungan adalah maksim memberikan informasi atau relevan terkait pada tujuan percakapannya. Yang keempat yaitu maksim cara. Menurut Darjowijojo menyatakan bahwa maksim cara harus mengungkapkan informasi secara jelas tanpa ambigu dan urut. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian maupun perbuatan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.